Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah kita, Ustazah Muzayana Fathullah Anwar SAG. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Makan siang, makan malam. Cakep nggak Bu? Ulang lagi Ustazah. Ya, baru makan siang, makan malam Bu. Kita dapat makan ya, boleh makan. Makan siang, makan malam. Pulangnya dikasih berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk ummahat sekalian. Boleh Bu? Satu lagi deh biar semangat ya Bu. Di atas kepala ada burung nebak. Cakep nggak? Cakep. Pada bengong sih Bu. Masya Allah. Di atas kepala ada burung nebak. Kakinya patah karena terbentur. Siapa yang jawab salam saya? Mudah-mudahan saya doakan rezekinya datang teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa sahbihi nujumil muhtadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridaka maglubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatan. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin ma'asyiral ummahat, jamaah majelis ilmu yang semuanya mudah-mudahan dalam limpahan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul bait wa sahibul hajah, DKM Masjid Al-Jihad, Bapak Al-Mukarram Bapak Ustaz Nana Supriyatna MA, mata'allahu fi quli hayati. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badannya dan berkahkan anak keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan Majelis Ta'lim Khairun Nisa Margahayu Bekasi Timur, yaitu Ibu Puja, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Hajah Asfiah Hasan beserta seluruh para pengurus, yang mohon maaf jika tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun berharap kepada Allah mudah-mudahan pengurus daripada Majelis Ta'lim Khairun Nisa siapapun mudah-mudahan senantiasa terus diberikan semangat untuk syiar Islam dalam majelis-majelis ilmu, khususnya di Margahayu Bekasi Timur. Amin ya rabbal alamin.
Juga yang saya hormati pimpinan Majelis Taklim Masjid Al-Jihad Al-Mukarramah Ibunda Hajah Titik Suswati beserta seluruh para pengurus yang juga mohon maaf jika tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tetap tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan Ketua Majelis Taklim Al-Jihad dan seluruh para pengurus senantiasa Allah berikan keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati dan sama-sama kita hormati segenap para tamu undangan, mobil khusus yang ada di depan, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Ibu Dewan, Ibu Yanti dan seluruhnya yang mohon maaf jika tidak dapat saya sebutkan, namun tetap berharap kepada Allah siapapun yang hadir hari ini, semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita, rezeki yang banyak, yang halal, yang cukup untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahkan ilmu kita, ilmu yang berkah yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar menambah kualitas iman dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga berkah anak keturunan kita, berharap kepada Allah agar di antara ada anak keturunan kita yang kelak bisa memuliakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga berkah hidup kita dunia dan akhirat sehingga Allah jadikan kita orang-orang yang wafat kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Awalan nasykurullah syukran jazilan ala ni'amillahi katsir. Puji syukur kehadiran Allah. Hari ini kita bisa bermuajahah di dalam majelis ilmu, perkumpulan daripada majelis-majelis taklim yang ada di Perumahan Margahayu Bekasi Timur. Dan juga mohon maaf yang saya hormati semua pimpinan majelis taklim se-Margahayu Bekasi Timur, ya Bu, yang tidak mengurangi rasa hormat, mohon maaf jika tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ibu duduk di sini udah dapat karamah, udah dapat anugerah yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, saya tanya sama Ibu, se-Margahayu ada berapa RW? Banyak apa banyak? Banyak. Ada 10 RW. Lebih. Ini aja udah RW ke-18 ya. Di sini aja Sohibul Bait RW 18. Masya Allah. Kalau seandainya orang yang menuju majelis ilmu tidak dikasih, tidak ada faktor hidayah, tidak ada faktor rahmat, tidak ada faktor diizinkan Allah, niscaya majelis taklim Khairun Nisa yang seluruhnya berada di Margahayu Bekasi ini tidak akan muat menampung seluruh masyarakat yang ada di Margahayu ini. Betul apa betul? Kenapa? Karena tadi ada faktor hidayah, ada faktor diizinkan Allah, ada faktor rahmat. Kalau seandainya nggak ada itu, penuh orang. Seandainya tidak ada itu, maka Masjid Al-Jihad pasti luber keluar-keluar. Betul apa betul? Tapi orang yang diizinkan Allah menuju majelis ilmu adalah orang-orang yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, orang-orang yang masih ditetapkan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hidayah ini akan tetap terus Allah jaga hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Benar Bu? Kalau nggak ada hidayah, kalau tidak ada faktor diizinkan Allah, berapa banyak saudara-saudara kita, para anggota majelis taklim Khairun Nisa yang ada di Margahayu ini, pasti kalau yang tidak hadir hari ini Allah terus sibukkan dengan hal-hal di luarnya. Kenapa? Karena tidak diizinkan Allah, tidak mendapat hidayah dari Allah. Kalau seandainya Bu, kalau dilihatin, masya Allah, kerjaan kita di rumah banyak, kemudian nggak selesai itu kerjaan di rumah, tapi karena Allah izinkan langkah kita menuju majelis ilmu, alhamdulillah Allah mudahkan langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Satu langkah Ibu
dosa-dosa kita. Satu langkah ibu menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah ibu menjadi satu kebaikan yang Allah berikan buat kita sehingga keluar dari majelis ilmu kelak insya Allah berbarengan dengan para malaikat. Malaikat kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Pengen gak bu dosanya diampuni? Masya Allah, insya Allah kalau nanti ibu selesaikan taklim ini sampai doa selesai, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Nabi kita alladzi qad akhrajan nasa minaz zulumati ila nur, mudah-mudahan kelak di akhir nanti kita termasuk orang yang kebagian syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ibu hadirat sekalian, melewati dan kita sudah berada di tanggal 1 daripada bulan Rajab. Mudah-mudahan banyak amalan-amalan di bulan Rajab yang bisa kita lakukan agar menambah bagus iman dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak insyaallah ibu sudah pada dapat di majelis-majelis dulu. Namun hari ini saya hanya ingin menyampaikan salah satu hadis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya ambil dari kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Nasr bin Muhammad bin Ibrahim. Salah satu ketika sahabat melihat Rasulullah hendak berangkat menaiki onta. Pada saat itu sahabat meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih kami pekerjaan yang membuat kami dekat kepada surga dan jauh dari neraka. Apa itu pekerjaannya ya Rasulullah?" Lalu dijawab oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, katakan, "Anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasilar rahim." Ada 4 pekerjaan ini yang jika kita lakukan maka akan mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada surga, dan akan
akan menjauhkan kita dari neraka, insyaallah. Yang pertama kata Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Pekerjaan yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu anta'budallah, hendaklah kalian menyembah Allah, wa la tusyrika bihi syai'a. Dan jangan kalau sudah menyembah Allah kalian menduakan Allah, mensyarikatkan Allah, mensekutukan Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa maksudnya? Kebanyakan dari kita beribadah percaya. Ibu percaya ada Allah? Percaya. Iman nama Allah? Benar iman nama Allah? Walaupun ibu kagak pernah ngeliat Allah, tapi ibu percaya ada Allah? Percaya. Tapi kadang-kadang kepercayaan kita suka digoyahkan kalau kita sedang diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sederhana satu, ini pernah saya sampaikan di Masjid Al-Jihad. Ibu percaya sama Allah. Setiap kali ibu baca hampir 17 kali sama Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tapi giliran dikasih sakit, sebulan masih sabar, 2 bulan masih oke, 3 bulan sabarnya mulai kendor. Betul apa betul? Mungkin di sini mah enggak kali ya Bu ya. Datang teman, datang setan. Setannya bujukin, "Pok, kenapa? Empok sakit, perasaan saya udah lama banget, hampir setahun, hampir 2 tahun." Orang iya, udah berobat kemana aja, udah disabain tuh berobatnya, ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C. Mungkin empok ini bukan sembarang sakit, sakit empok dibawain orang kali Pak. Bu, mulai datu anginnya datang ya Bu ya. Kita dia mulai kita pikirin sampai di rumah, ya Allah iya kali ya, ini sakit kagak sembuh-sembuh, ini jangan-jangan ada orang yang iri kali sama saya nih, akhirnya datengin yang kayak beginian. Lah habisannya kalau lagi sholat enak, ntar sholat enggak aja mulai penyakitnya kumat lagi. Masya Allah. Woi, kata teman udah tenang, yuk saya anterin ke orang pinter. Kenapa disebut orang pinter? Karena yang datang orang goblok. Dah jawab sendiri dah. Oh, betul apa betul? Anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'an. Minta sama Allah, jangan pakai menduakan Allah. Kalau kita datang ke orang pinter, itu menandakan bahwa ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau sudah begitu iman kita diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Allah, jangan ngaku beriman sebelum dapat ujian dariku, kata Allah begitu. Makanya kalau lagi diuji, itu tandanya kalau lagi dikasih musibah, itu artinya kita sedang diuji cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tusyrika bihi syai'an. Yang kedua, ibu dagang nasi uduk. Nggak karu-karuan tetangga sebelah dagang nasi uduk juga. Kita udah dagang nasi uduk bertahun-tahun. Tetangga baru dagang nasi uduk, dari pagi jam 7 baru buka, jam 9 udah habis. Kata kita begini, mulai dari uji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata setan begini, no tetangga baru jam 7 baru jam 9 udah habis nasi uduknya. Lo tau nggak tuh centoknya lempen dia. Bu, akhirnya setan bisik-bisikin. Setannya berupa manusia, siapa? Tetangganya sendiri. Kata dia begini, Pak, ngapa dia paling laku duluan? Saya tahu kok, dia kemarin pulang kampung kemana? Ke Gunung Kidul dari centong yang lebih. Masya Allah. Orang beriman jual nasi uduk kagak pakai centong, pakai iman. Orang beriman jual nasi uduk kagak perlu disemprot-semprot.
lillahi ta'ala, minta pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu. Kalau begitu, iman kita sudah mulai diuji, iman kita sudah mulai luntur, maka kata Rasulullah, anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'an. Nyembah Allah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada tempat kita meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu. Satu, kalau kita lurus, insya Allah akan mendekatkan diri kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Tapi kalau kita musyrik, akan mendekatkan diri kita ke dalam neraka dan makin menjauhkan kita dari surga. Na'udzubillah min. Yang kedua, kata Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, pekerjaan yang mendatangkan, mendekatkan diri kita kepada surga dan menjauhkan kita dari neraka, yaitu yang kedua, wa anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimas shalah. Dirikan sholat. Kalau ibu-ibu di Margahayu, para ustadzat yang ada di sini, saya yakin kalau buat sholat kagak ada yang keder. Ya Bu ya, sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat dan seterusnya. Kalau buat sholat, gerakannya insya Allah, kalau kata orang Bekasi udah pada gampang. Insya Allah bacaannya udah pada tahu, ya Bu. Betul apa betul Bu? Insya. Ini sebenarnya serius banget, pada dengerin apa pada ngantuk ya? Mukanya serius banget kok, ya Bu. Kalau mas saya belajar di sini santai Bu, tenang aja. Ibu, kenapa? Karena saya yakin di dalam majelis ilmu, di dalam majelis taklim dimanapun berada, dari Jakarta sampai Bekasi, mengajar 12 majelis taklim, modelnya sama, ibu-ibu sama-sama semuanya. Benar Bu. Ada 4 aliran, ada aliran jinder, ngaji sambil nyender. Ada aliran tinjor, ngaji sambil melonjor. Ada aliran jinrot, ngaji sambil ngantuk. Ada aliran satu lagi yang terbaru, yaitu jinmil. Apa tuh jinmil? Ngaji sambil ngemil. Ya boleh biarin, daripada kagak daripada tidak ya, makanya sama saya mah santai. Ibu mau belonjor silakan, ibu mau nyender silakan, ibu mau mojok silakan, gak apa-apa ya Bu ya. Yang penting kita semangat. Jadi yang kedua kata Rasulullah adalah sholat. Mungkin sholat udah biasa, mungkin sholat udah kita kerjain, tapi yang jadi masalah bukan sholatnya. Yang jadi masalah adalah sudahkah sholat kita membekas dalam kehidupan kita. Sholat jalan terus, mulut sama tetangga, romannya kalau ngomongin tetangga, bibir apa nyangsang. Ya Allah, sholat jalan terus, sama tetangga hatinya dengki aja dengki. Tetangga beli motor, puyeng palanya. Tetangga beli mobil, beli koyo dia. Tetangga ganti laki, pengen ganti laki-laki.
Ya Allah, kata malaikat begini kali ya, enggak ini ibu, mintanya surga, kalau amal 2.000. Tapi namanya emak-emak, apalagi emak-emak milenial, tahu aja ngelesnya bisa aja. Enggak apa-apa Ustazah, yang penting kan 2.000 ikhlas. Allah karim. Wa tuqimas shalah, salat yang membekas dalam kehidupan. Salatnya jalan terus, ibadahnya disembunyikan. Salatnya jalan terus, hartanya dikeluarkan. Salat jalan terus, air muka dan wajah selalu sumringah. Bahkan kalau bisa dunia tidak tahu kesulitan kita, yang orang tahu kita senang terus. Padahal di belakang melihat lagi sewot, melihat anak sewot, ya Bu. Tapi selalu kita perlihatkan kepada orang lain bahwa hidup kita sedang biasa-biasa saja, sedang enak-enak saja, ya Bu ya. Tuh, kenapa? Karena terbiasa, karena terlihat daripada sholatnya yang membekas dalam kehidupannya. Makanya saya bilang selalu sama ibu-ibu dimanapun berada, Bu, apa bedanya akhlak dengan adab? Ini sudah saya pernah sampaikan. Kalau adab itu, Bu, adalah kemuliaan-kemuliaan yang ibu dapatkan oleh hasil belajar. Itu namanya adab. Kalau ibu lakukan kemuliaan-kemuliaan itu, ibu dikategorikan sebagai orang yang beradab. Contoh, ibu pulang ngaji, mau berangkat ngaji habis zuhur, karena takut ketinggalan buru-buru kagak sempet makan. Sampai di pengajian bunyi perutnya ya. Akhirnya pulang buru-buru, di tengah jalan ngeliat tukang cilok enak banget. Beli cilok 5.000 goceng, ya Bu. Lupa karena lagi lapar, ambil aja cilok sambil makan lah, sambil jalan. Padahal kata Rasulullah, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman. Jangan makan dan minum sambil berdiri. Padahal di majelis taklim diajarin kalau makan dan minum kalau perlu duduk, nongkrong boleh, jangan sampai berdiri. Diajarin di majelis ini. Kalau ibu lakukan, amalkan apa yang sudah diajarin, maka ibu termasuk orang yang beradab. Itu namanya adab. Jadi kemuliaan-kemuliaan yang ibu boleh dapatkan boleh hasil belajar. Itu namanya adab. Beda dengan akhlak. Kalau akhlak itu adalah kemuliaan yang kita dapetin boleh hasil ibadah. Jadi kalau ada orang yang ibadahnya bagus, berarti ibadahnya membekas, maka berarti dia orang yang berakhlak. Contoh, orang yang berakhlak itu sholat dia jalan terus, tapi ketika dia dihina oleh tetangganya, dizolimin oleh saudaranya, dia tetap tersenyum, dia minta maaf, kita kasih maafnya, dia ulangi lagi, kita tak peduli. Kenapa? Karena kita harapkan hanya cuma kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membekas ibadahnya itulah orang yang berakhlak. Makanya orang yang sholatnya membekas, air mukanya udah kelihatan. Air muka wajahnya itu kagak pernah cemberut lagi dalam keadaan apapun. Muka yang segini-gininya cemberut udah kayak kuburan. Ya Bu, senyum itu kata Rasulullah ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu dengan saudaramu itu adalah sedekah. Maka kembali bahwa jadilah kita wa tuqimas shalah, orang yang mendirikan sholat kita dan sholatnya membekas dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya